Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk belajar matematika bersama. Yang kali ini kita akan membahas tentang peluang. Namun sebelumnya kita bahas dulu unsur dari suatu peluang yang sangat penting, yakni apa yang disebut dengan percobaan, ruang sampel, kemudian juga frekuensi relatif. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang percobaan. Nah, percobaan itu merupakan satu kegiatan yang sengaja dilaksanakan, di mana dari kegiatan tersebut nanti akan memberikan beberapa kemungkinan. Jadi memang sengaja dilaksanakan. Misalkan pada saat bermain sepak bola, seorang wasit biasanya mengetos sebuah uang logam. Nah, di sana ada yang ingin dihasilkan. Jadi memang sengaja dilaksanakan. Itu namanya adalah percobaan. Nah, kemudian semua hasil, jadi himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, itu disebut dengan ruang sampel, yang biasanya disimpulkan dengan S. Nah, setiap anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel namanya. Setiap dari anggota himpunan ruang sampel itu namanya adalah titik sampel. Kemudian himpunan bagian dari ruang sampel itu disebut dengan kejadian. Mungkin untuk lebih memahaminya, saya berikan beberapa contoh. Misalkan percobaan pertama, itu sebuah uang logam dilempar uji 1 kali atau ditos 1 kali. Maka pada pelemparan sebuah uang logam yang mungkin muncul itu adalah sisi angka atau sisi gambar. Ada 2 buah mata sisi dari uang logam, ini kita sebut angka dan gambar. Maka yang mungkin muncul adalah angka atau gambar. Tidak mungkin yang lainnya muncul. Jadi semuanya angka atau gambar itu saja, tidak yang lainnya. Sehingga ruang sampelnya atau S sama dengan himpunan yang terdiri dari angka dan gambar. Nah, banyaknya anggota ruang sampel ini itu biasanya disimpulkan dengan NS. N ini dari kata number, banyaknya. Jadi NS-nya berarti sama dengan 2. Nah, misalkan A itu adalah kejadian muncul angka. Jadi A adalah kejadian muncul angka. Sehingga himpunan A ini bisa kita tuliskan pada pelemparan sebuah uang logam yang mungkin muncul angka itu hanya 1, yakni angka itu saja, A. Sehingga banyaknya, kita tulis banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan 1. Nah, A ini merupakan himpunan bagian dari S. Nah, ini yang disebut dengan kejadian atau peristiwa. Kemudian misalkan percobaan yang kedua. Misalkan sebuah dadu dilempar uji 1 kali, maka yang mungkin muncul semuanya pada pelemparan sebuah dadu itu adalah munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Tidak akan muncul yang lain lagi. Jadi semuanya itu kemungkinan muncul angka 1 sampai dengan 6. Nah, ini disebut dengan ruang sampelnya. Sehingga pada pelemparan sebuah dadu, maka banyaknya anggota ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 6. Nah, kemudian misalkan A adalah kejadian muncul bilangan prima. Jadi A adalah kejadian muncul bilangan prima. Maka berarti anggota dari himpunan A itu adalah 2, 3, 5.
Sehingga Na-nya itu sama dengan 3. Dan ini anggotanya mesti merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian B, misalkan kejadian muncul bilangan ganjil. Berarti anggota himpunan B itu adalah 1, 3, 5. Yang banyaknya anggota himpunan B atau NB-nya itu juga sama dengan 3. Dan ini pun juga merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, kemudian himpunan kosong apakah juga merupakan himpunan bagian dari ruang sampel? Ya, himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Termasuk ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya S itu sendiri juga merupakan himpunan bagian dari S. Nah, apakah mungkin himpunan kosong? Mungkin saja. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu tadi, maka yang mungkin muncul itu adalah 1 sampai dengan 6. Sehingga kalau pertanyaannya, tentukan kejadian muncul angka 7, maka itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini disebut dengan sesuatu yang mustahil dan disebut kejadian mustahil. Jadi ini mustahil terjadi karena yang dilempar sebuah dadu yang mungkin muncul 1 sampai 6 angkanya, tetapi yang ditanya adalah munculnya angka 7. Ini disebut dengan kejadian yang mustahil. Kemudian contoh S adalah himpunan bagian dari himpunan S itu sendiri. Misalkan pada pelemparan sebuah uang logam, kita ditanya tentukan munculnya angka atau gambar. Nah, munculnya angka atau gambar itu pasti terjadi karena sisi uang logam hanya ada 2. Kalau tidak angka, ya gambar. Sehingga ini disebut dengan kejadian yang pasti terjadi. Atau sering disebut dengan kepastian. Ini pasti terjadi. Baik. Itu yang disebut dengan percobaan. Kemudian kita sudah tahu ruang sampel. Kemudian juga titik sampel. Termasuk juga kejadian atau peristiwa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau masuk kepada pengertian peluang. Tetapi kita mulai dulu apa yang disebut dengan frekuensi harapan. Nah, misalkan kita melakukan suatu percobaan pelemparan sebuah uang logam. Dan kita melemparnya tidak hanya 1 kali, misalkan percobaan itu dilakukan sebanyak 10 kali, kemudian muncul misalkan angkanya 6 kali, kemudian gambarnya 4 kali. Kemudian pelemparan sebanyak 20 kali, yang muncul angkanya 10, kemudian gambar muncul 10. Terus ketika kita melakukan pelemparan atau percobaan 30 kali, angka muncul 14 kali, kemudian gambar muncul 16 kali. Kemudian setelah itu kita melakukan percobaan 40 kali, munculnya angka 21, kemudian munculnya gambar sebanyak 19 kali. Nah, maka kita bisa mencari perbandingan daripada munculnya angka atau munculnya gambar dari setiap percobaan itu dengan banyaknya percobaan yang dilaksanakan. Misalkan frekuensi itu disebut dengan frekuensi relatif dari satu percobaan dari munculnya angka atau gambar pada pelemparan sebuah uang logam tadi. Kita bisa menentukan frekuensi relatifnya munculnya angka pada percobaan yang pertama
angka itu muncul 6. Sehingga banyaknya percobaan 10, sehingga frekuensi relatifnya kita bisa menentukan 6/10. Kemudian ketika 20 kali kita dapatkan frekuensi relatifnya 10/20. Ketika 30 kali kita laksanakan, kita dapatkan 14/20. Ketika kita laksanakan sebanyak 40 kali, maka kita dapatkan 21/40. Sedangkan yang gambar 4/10, kemudian 10/10, kemudian 16/10, kemudian 19, maaf ini per 20, 10/20, kemudian 16/30, kemudian yang terakhir 19/40. Nah, kita dapatkan ini adalah frekuensi relatif dari munculnya angka. Kemudian frekuensi relatif munculnya gambar. Nah, kalau kita laksanakan percobaan tersebut terus-menerus sebanyak 50 kali, 60 kali, dan seterusnya sampai dengan tak hingga, maka kecenderungan frekuensi relatifnya itu akan cenderung dia akan tetap, kemudian akan mendekati suatu nilai tertentu. Nah, nilai tertentu ini itu yang disebut dengan peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Kalau misalkan kejadiannya itu adalah E, maka peluang kejadian itu disimpulkan dengan peluang kejadian E kemudian sama dengan banyaknya kejadian E itu dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel atau percobaannya. Ya, jadi itu hal yang bisa kita tarik kesimpulan untuk mendapatkan pengertian dari peluang dari suatu kejadian. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.